Bangsa ini harus soleh. Kalau kita, kata Nabi, kalau kita tidak soleh, kurang amal saja, maka kita akan ditimpa oleh ham. Ham itu kesusahan, ya, dan kedukaan nestapaan yang terus menerus. Jadi ada orang mengatakan bencana itu ujian. Kadang-kadang terhadap orang beriman bencana itu ujian, tapi terhadap orang durhaka bencana itu taboan, tamparan dari Allah, la'allahum yarji'un, supaya mereka tobat. Tapi bisa juga azab. Azab Allah, mereka diazab oleh azab Allah, Allah azabkan. Jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu musnah. Jadi saya khawatir kalau kita tidak introspeksi diri, apakah Indonesia masih dalam tahap diuji untuk menaikkan iman, atau sedang ditaboi supaya tobat, atau sedang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan juga hal-hal yang sifatnya merugikan baik moral maupun material yang terjadi di negara kita ini. Salah satu di antaranya mungkin beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah ulah para pemimpin negara kita nih, Tat. Ada nggak sih, Tat, keinginan, artinya secara pribadi harapan Ustadz terhadap pemimpin-pemimpin negara kita ini kelak ke depan nih, Tat, pada tahun 2013 ini, Tat, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan? Saya tidak setuju juga. Kerusakan negara ini bukan tanggung jawab hanya pemimpin. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas. Kerusakan di alam darat dan di laut itu karena ulah tangan manusia. Bima kasabat aidin nas. Jadi bukan hanya pemimpin. Pemimpin-pemimpin sekarang ini kan buah dari rakyatnya. Kalau rakyatnya 90% taat, pasti terpilih pemimpin yang taat. Saya kasih ilustrasi. Di negara demokrasi, pemilihan langsung, kalau di satu desa itu terdiri dari 90% pemabuk, pasti yang menang lurahnya pemabuk. Kalau di satu desa itu 90% rakyatnya maling, pasti yang menang raja maling. Nah, kalau di satu desa itu orang yang soleh-soleh, maka pemilihan kepala desa secara demokrasi langsung yang menang pasti ulama yang soleh. Nah, di Indonesia ini, kenapa sih banyak pemimpin yang maling? Berarti 90% rakyat Indonesia ini maling. Itu cerminan saja, pemimpin itu cermin rakyatnya. Ketika orang soleh-soleh semua, zaman Nabi, terpilih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, orang-orang yang soleh-soleh. Ketika orang sudah mulai rusak, ya pastilah terpilih orang-orang yang rusak. Jangan mimpi Indonesia dapat pemimpin yang soleh kalau rakyatnya jahat.